Pendidikan adalah alat suatu pembebasan dari kebodohan. Pendidikan bukanlah tugas dari pemerintah saja, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melunasi janji kemerdekaan. Kami sedang memulainya dari desa, karena kami menyadari desa adalah kekuatan sejati dari suatu negara. Menyimak haru dan juga banyaknya harapan dari seluruh warga, membawa bara optimisme dari seluruh anak bangsa, kami hadir dari desa untuk Indonesia. Inilah podcast Ida, podcast literasi desa Indonesia Rumah Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini dalam kegiatan podcast Ida, podcast literasi desa, saya sudah bersama narasumber hebat dari tingkat desa ini. Ini tidak gemen-gemen, tidak sepele. Saya sapa dulu narasumber yang pertama dari yang paling selatan, ada Bapak Hendri Budiono STMPD. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, yang selanjutnya ada Wonder Woman Desa Jagung, termasuk pemerhati pendidikan, aktif sebagai Karang Taruna di bidang pendidikan dan anak. Ada Mbak Linda Wahyuningsih SPD. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Ya, dan gestar kita dalam kegiatan malam hari ini adalah Bapak Kepala Desa, Bapak Mukaji. Selamat malam Pak Rahayu. Selamat malam. Ya, menarik untuk berbicara tentang pendidikan kali ini. Kami beri latar belakang dulu teman-teman, saudara-saudara semua yang ada di live streaming. Ya, tema pada malam hari ini adalah apa kabar pendidikan sekolah dasar hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, sejak kehadiran wabah COVID-19, Indonesia membuat segala aktivitasnya menjadi imbas dari COVID itu, dan adanya pandemi menjadikan masyarakat Indonesia terbiasa dengan kehidupan baru. Kehidupan baru ini tidak lekang atas istilah baru, yaitu pembatasan sosial berskala mikro maupun makro. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu yang paling terkena imbasnya adalah di dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, di dunia pendidikan pasca adanya pandemi COVID ini sudah hampir 1 tahun pendidikan di negara kita, baik tingkat prasekolah hingga sekolah dasar sampai jenjang kuliah, diterapkan pembelajaran bersifat daring ataupun dalam jaringan. Nah, pada malam hari ini, dalam kesempatan yang luar biasa ini, podcast literasi desa akan membahas ini semua bersama narasumber hebat tingkat desa. Ada Bapak Hendri Budiono STMPD, salah satu praktisi pendidikan, juga asli dari Jagung, mengajar di SDN 3 Jagung, dan juga ada Mbak Linda Wahyuningsih atau lebih akrab dikenal Mbak Wahyu, Karang Taruna di bidang pendidikan, sekaligus nanti akan melihat ini dari kacamata wali murid. Dan juga ada Bapak Kepala Desa Jagung, yaitu Bapak Mukaji. Saya ingin langsung ke Pak Budi. Ini Pak, jenengan yang istilahnya ujung tombak pendidikan, yang mungkin gimana ya, apa kabar pendidikan setelah dasar hari ini gitu Pak. Mungkin bisa sharing pengalaman selama mengajar peserta didik ini secara daring. Oke, selamat malam. Mengenai apa kabar pendidikan hari ini, ya istilahnya sangat gimana ya, kasihan kepada anak-anak didik, apalagi peserta didik yang kelas 1 dan kelas 6. Sebenarnya ya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama. Karena apa? Pendidikan itu tanpa adanya seorang bapak atau ibu guru itu kurang afdol sekiranya ya. Nah, karena apa? Anak-anak di dalam pendidikan itu tidak hanya melulu dengan mata pelajaran yang ada di buku-buku itu. Karena Bapak Ibu guru di dalam lembaga pendidikan di tingkat dasar itu melatih bagaimana membentuk karakter bersopan santun menghadapi kakak kelasnya
Bapak Ibu gurunya, semuanya yang ada di dalam lingkup SD, istilahnya warga sekolah dasar tersebut. Nah, Bapak Ibu guru di dalam lembaga pendidikan itu mengajarkan tentang tata krama, unggah-ungguh, sopan santun, berperilaku yang benar, baik. Tapi kalau di dalam pembelajaran melalui jejaring sosial, Bapak Ibu guru itu tidak bisa mengawasi bagaimana pola tingkah, sikap, perilaku dari anak-anak didik selama ini. Apalagi ini sudah hampir 1 tahun. Kemarin kalau tidak salah bulan 3 2020 sampai saat ini juga bulan 3 sudah sampai 2021. Nah, itu selain dari jiwa hati nurani Bapak Ibu itu pasti punya rasa kangen. Nah, bagaimana ketemunya anak-anak, sedangkan kita dari Bapak Ibu guru itu sebagai ujung tombak, nanti kalau sudah di perda ada peraturan tidak boleh berkumpul, tidak boleh tatap muka, itu yang saya mungkin tidak hanya saya, Bapak Ibu guru juga mengeluhnya. Bagaimana anak Indonesia itu karakternya, budi pekertinya bisa terdidik dengan baik, dengan acuan, dengan pandangan, dengan istilahnya apa ya, anak itu kalau tidak ada gurunya seperti waktu jam istirahat itu aja seperti anak liar gitu istilahnya ya. Nah, sekian dulu, nanti dilanjut lagi. Praktis hampir 1 tahun ini tidak ada ini Pak, tidak ada pengawasan secara langsung ataupun mungkin ada inovasi tersendiri dari sekolah terkait pengawasan dalam hal pemantauan budi pekerti itu dalam bentuk tugas ataupun sistematisnya bagaimana gitu, dari SD sendiri bagaimana? Untuk yang itu dari SD itu memberi tugas istilahnya seperti membuat drama, bermain dengan kakaknya atau adiknya. Kalau bermain dengan kakaknya, bagaimana dengan sopan santun, tata bahasa. Nah, seperti itu. Itu dalam bentuk video gitu Pak? Iya, dalam bentuk video yang dikirim lewat WA. Itu aman Pak? Maksudnya aman itu hampir semua siswa mengumpulkan atau tidak? Ataupun tetap aja ada yang masih 75% Pak. Oh, 75%. 25%. 25%-nya itu solusinya bagaimana? Yang 25 itu solusinya dari pihak kami mendatangi ke rumahnya. Oh gitu. Nah, ternyata ada alasan tertentu. Nah, ini menarik ini kan. Ada alasan tertentu. Ya, sebagian orang tuanya ke luar negeri. Anak tersebut dititipkan neneknya, kakeknya. Nah, gitu. Oh, gitu Pak. Selain itu Pak, mungkin bisa diceritakan mungkin fenomena selama mengajar ini. Selama ini cuma satu yang membuat Bapak Ibu guru itu menunggu pengiriman hasil tugas itu terkadang terlambat 2-3 hari baru mengirim tugas. Coba Ya. Untuk masalah lain, untuk fasilitas ke anak-anak aman kan Pak? Mungkin pakai data untuk siswa untuk mengerjakan tugas itu, untuk mengumpulkan tugas itu. Untuk pakai data kemarin dari pemerintah itu ada, itu khusus untuk pendidikan. Untuk yang lain tidak bisa. Tapi untuk yang semester 2 ini kok belum ada, belum tahu. Nah, ini perlu kita sarankan, makanya kita kegiatan seperti ini. Oke, jangan kemana-mana dulu, kita iklan dulu teman-teman, saudara-saudara semua. Kita komersial break sebentar. Masih bersama Politeknika Podcast Literasi Desa. Kegiatan pada malam hari ini, pada kesempatan yang pertama ini, disponsori langsung oleh Sadein Sayur Delivery. Penuhi konsumsi sayuran Anda bersama Sade. Dan juga ada snack camilan asli ataupun juga khas dari UMKM Rejabung, dari pengurus sangga juga. Ada sate tahuku, bisa order di sini ya. Ada sate tahuku, dan juga mungkin bagi Anda yang suka melancong ke luar negeri ataupun ke daerah-daerah wisata, percayakan kualitas tas,
baju ataupun branding yang lain bisa ke Sematawayang. Dan juga untuk catering makanan baik pernikahan, tunangan, ulang tahun ataupun kebutuhan catering Anda, percayakan pada Caldit Catering. Oke, di segmen yang kedua ini saya masih tertarik dengan pembahasan dari sudut pandang guru. Tadi kan berbicara tentang fenomena ada siswa yang masih istilahnya kurang ini Pak, kurang tertib dalam tertib tugas. Ya, kalau sudah besar gini mau belajar tertib itu sulit Pak, karena filsafatnya jenjang ya. Artinya kan ternyata ada sebab dari dia tidak mengumpulkan tugasnya gitu. Ya, betul. Tapi kan guru ini memang guru luar biasa guys. Nah, tadi Pak, apakah ada fenomena mungkin paket datanya ini digunakan oleh wali muridnya Pak ini Pak? Ya, coba dengarkan. Ya, di SD saya. Ya. Mungkin tidak cuma SD saya, semuanya. HP yang punyanya anak itu hampir 90% itu yang pegang orang tua. Ya. Jadi nanti kalau sudah orang tua pulang kerja, menyempatkan diri baru bisa mengirim tugas dari Bapak Ibu guru. Tidak ada anak, mungkin cuma sedikit yang anak peserta didik itu sudah pegang HP sendiri. Nah, itu. Nah, itu juga nanti yang pusing juga Pak Lurah sama wali murid. Nanti kita akan kupas dari kacamata mereka. Terakhir Pak, pertanyaan dari saya. Untuk aplikasi mungkin Zoom, apakah pernah menggunakan digitalisasi di dalam bentuk pengajaran? Untuk SD saya belum. Karena apa ya, itu setelah adanya pengkoreksian dari pengumpulan tugas. Kalau buat Zoom itu susahnya waktu kalau saat HP dibawa orang tua. Iya. Jadi nanti waktu ada jam tertentu Bapak Ibu mau Zoom, yang belajar orang tua. Nah, ya. Ternyata fenomenanya sangat luar biasa ya, saudara-saudara. Kalau kita misalnya berpikir ataupun menjawab pertanyaan dari saya tadi, mungkin kita enak mau begini kerja dan sebagainya. Tapi ini anak-anak. Makanya guru ini kalau memang pantas disebut pahlawan tanpa tanda jasa yang mencerdaskan kita semua ya. Mungkin kita bisa membantah guru-guru ya kan. Tapi kalau zaman dulu kan, nah itu beda lagi. Ini berbicara hajat orang banyak, khususnya generasi muda. Dan saya ingin tanya terhadap Mbak Wahyu, saya manggilnya Mbak Wahyu. Mbak Wahyu gimana ini Mbak? Harapan ataupun mungkin pandangan, keluhan dan apa ya istilahnya keinginan juga dari wali murid terhadap fenomena pendidikan di masa pandemi ini bagaimana? Apakah menyalahkan ataupun mungkin menerima ataupun mungkin juga punya solusi? Monggo Mbak Wahyu, saya persilakan. Terima kasih. Saya tadi mendengarkan dari Pak Budi sendiri, memang ya saya mengakui memang ada apa ya? Kita dari segi orang tua, misalkan begini, ketika pagi ada beberapa dari orang tua memang pekerja. Jadi tidak memungkiri jika HP itu sendiri dibawa oleh orang tua. Yang kedua, kalau masalah untuk daring, saya pikir apa ya? Tidak semua orang tua bisa mengikuti perkembangan zaman. Ada beberapa orang tua yang memang nggak ngerti apapun. Karena selama ini Yongsewu ya Pak. Ada beberapa orang tua yang kalau bahasa Jawanya pasrah bro ke guru. Apapun yang terjadi di sekolah itu memang kita tahu bahwa itu sudah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru. Ketika ke rumah karena pulang orang tua dengan kesibukan kita dalam tanda kutip mencari nafkah untuk memenuhi sehari-hari, kehidupan sehari-hari, ada beberapa yang sudah pulang itu capek. Kalau Bu, aku nggak bisa, segar dewe. Sedangkan sumber ketika di rumah itu sebenarnya kan orang tua ya. Tapi ya ada beberapa dari teman itu juga
ngomongnya sama gitu. Piye to anunya aku udah iso. Waduh, loh, kita mau cari sumber di mana? Wes buka Google aja. Aduh, endingnya ke situ gitu loh. Padahal saya sebenarnya cocok dengan Pak Budi tadi. Memang kalau tidak ada meeting antara anak dengan guru, itu memang pertemuan itu memang tidak afdol. Saya berpikir seperti itu. Tapi ya karena tadi perda dan lain-lain dan memang musim seperti ini ya, orang tua ya sudahlah mau apa lagi gitu. Meskipun kita kesulitan nututi anak, apa kemarin itu aplikasi pakai Edmodo atau apa itu saya, aduh ini loginnya bagaimana, anunya bagaimana, anak itu juga, Bu HP kok coba bawa nanti waktunya tugas. Lah wong HP sih tok GP sih cilik dah. Itu sudah pikirannya kita sudah pasrah gitu. Edmodo itu aplikasi apa, Mbak? Setahu saya, Edmodo itu memang aplikasi, kalau saya melihat semacam di Google itu sama. Di situ saya melihat ada postingan apa ya, kayak semacam Facebook gitu. Ada untuk posting sesuatu, terus di bawah juga ada kayak kolom-kolom pilihan, misalkan di situ ada 10 pertanyaan, nanti jawabannya ABCD otomatis di situ. Dan itu yang masuk hanya bisa guru yang membuat channel, anaknya dan orang tua. Jadi orang tua juga mengawasi. Sedangkan, nah nyun sewu, tidak semua orang tua bisa membuat akun Edmodo, sedangkan dari guru kudu duwe. Berarti guru membuat akun itu. Guru membuat akun Edmodo sebagai guru di situ. Nanti anak-anak bikin dari akunnya sendiri, pakai Gmail kalau nggak salah. Itu terus kemudian masuk, ada link untuk diundang masuk ke channel itu, dan termasuk orang tua bisa mengawasi. Tapi kayaknya kok nggak efisien karena nggak semua tanggap gitu. Ini bagaimana gitu? Sejauh ini sebagai wali murid sudah pernah ngasih saran mungkin ke sekolahnya atau mungkin enggak ya? Bagaimana ya? Sudah sih, sudah beberapa kali misalkan kayak memang kita menyadari kayak penggunaan pakai data memang dikhususkan untuk anak. Terus kemarin ada beberapa channel dari TVRI ya, gitu. Sedangkan kesulitannya, saya juga menyadari tidak semua orang tua itu punya channel TVRI. Saya juga bingung. Terus ada beberapa kita cari cara aman yang punya, misalkan belajar kelompok gitu ya, 4 anak, 5 anak gitu, nimbrung di satu tempat. Nanti ya ada beberapa orang tua yang mampu mungkin membantu gitu. Tapi ya nggak semua, soalnya ya ngoten lah, kondisinya juga sudah seperti itu anaknya. Terus akhirnya kita akhirnya seperti itu. Berarti sangat ngefek loh, Pak? Sangat ngefek di kehidupan sehari-hari kan? Iya, pertama contohnya mengelola tugas itu. Ketika orang tua itu ada seorang bunda kirim WA, bilang gini, Pak ngapunten baru bisa kirim nanti setelah pulang kerja. Oke, satu. Nggih Pak, nggih ada nggih. Ada. Yang kedua, Pak ngapunten gambar yang dikirim tidak bisa dilihat di HP saya. Oke, ternyata HP-nya nyuruh sewu, tidak memenuhi syarat untuk melihat itu. Memorinya mungkin juga full gitu ya. Terus nggih, yang ketiga, Pak ngapunten ini nyalakan pakai datanya gimana nggih? Yang kemarin itu dari sekolah itu sudah tak masukkan, sudah daftar. Tapi ini kok sinyalnya nggak bisa. Terus kita sendiri juga ibu-ibu itu untuk orang tua wali murid ada beberapa yang memang dari kami menyadari bahwa ada beberapa orang tua yang memang tidak mampu seperti itu. Jadi pada akhirnya ada beberapa yang mencoba untuk mengumpulkan anak, kemudian wes pakai HP saja, plek. Nanti kita ngumpul di depan ini sambil belajar bersama seperti itu, 4, 3, atau 5 anak seperti itu. Pernah. Tapi kalau jalannya 1 tahun kayaknya ya lempar sendiri. Ya kita kasih tuan rumahnya. Oke, jangan kemana-mana dulu, kita iklan dulu ya teman-teman, saudara-saudara semua, kita komersial break sebentar.
Masih bersama Komite Sidang Podcast Literasi Desa. Bicara banyak mengenai fenomena-fenomena yang sudah dijelaskan tadi oleh salah satu perwakilan dari guru dan juga salah satu dari wali murid. Kita akan langsung ke Bapak Kepala Desa kita yang terhormat Pak Mukaji. Pak, gimana ini Pak tanggapannya Pak terhadap fenomena yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kami sebagai di pemerintah desa, apa yang disampaikan oleh Bapak pendidik dan wali murid, sebenarnya kita juga ikut prihatin, sangat prihatin. Tetapi kami pemerintah desa berupaya memberi fasilitas. Cuman kenapa fasilitas yang sudah kami berikan di desa itu, anak-anak itu kalau di sana bukan untuk belajar. Seandainya fasilitas yang kita berikan di balai desa, wifi yang sekian besarnya, itu bisa digunakan 20-30 orang untuk belajar bersama. Saya kembalikan, karena pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab dari seorang pembina, seorang guru, seorang wali murid, tetapi tanggung jawab pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga masyarakat, tokoh pemuda yang ada di desa ini. Kita untuk menginput dari adik-adik kita, anak-anak kita, memberikan pemahaman. Ayo, daripada HP-nya dibawa orang tuanya, yang punya HP kita kerjakan tugas itu bersama-sama di kantor desa. Jadi sebenarnya sudah ada informasi langsung. Sejak kami memberikan yang pertama pada Anda di Saraswati, silahkan di kantor desa ada wifi, bisa digunakan untuk pembelajaran kepada masyarakat. Ini loh, ini tugas kita. Jangan, beda Pak Lurah seperti itu, tidak. Ya dong. Ini adalah tugas kita bersama dari pembina, dari ya kebetulan saya juga sekolah komite, ya komite sekolah di SD Negeri 2 Jatuh. Setiap saat saya sampaikan, Bapak Ibu, bagi putra putrinya yang tidak punya HP atau salah satu saja yang punya HP, datang ke balai desa bersama-sama untuk belajar dengan otomatis saling menjaga jarak. Itu yang kami upayakan semaksimal mungkin. Tolong manfaatkan fasilitas yang ada di desa ini agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Dari Sanggar Saraswati, dari adik-adik Karang Taruna, beri motivasi adik-adiknya, orang tuanya. Pak, Bu, ayo adik-adik kita belajar bersama-sama. Jika perlu kita pasangkan wifi di mana tempat itu anak itu berkumpul. Kami pemerintah desa juga sudah bekerja sama dengan partnernya. Pemilik wifi itu bisa dimanfaatkan, bisa membantu mereka. Tinggal kemauan kita, mau enggak kita tumbuhkan dari dalam diri kita sendiri, membantu masyarakat yang seperti ini. Kami pemerintah desa, ayo bersama-sama dengan Anda generasi muda ini untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di desa Jagung. Saya kira itu untuk sementara. Sudah banyak. Tapi ini Pak, ada titipan pertanyaan juga dari rekan-rekan kemarin untuk informasi sendiri. Mungkin selain lisan, apakah ada strategi yang untuk distartakan, strategi dan taktisnya mungkin untuk disampaikan entah melalui Karang Taruna ataupun mungkin LPM di bidang pendidikan. Nah, ini yang jadi kendala. Sementara ini
Kami hanya menyampaikan door to door, ibaratnya dari mulut ke mulut kita sampaikan. Kalau secara resmi pemerintah desa memberikan pengumuman perdes, kita belum bisa. Karena mungkin bahaya juga, Pak. Iya. Seperti itu. Kita semuanya memakai win-win solution. Nah, ini yang saudara-saudara semua harus mengerti. Iya, win-win solution. Anak-anak bisa bekerja, belajar di situ, bisa memanfaatkan fasilitas desa yang ada, tetapi desa tidak perlu memberikan perdes seperti ini. Nanti kalau ada perdes, otomatis dikatakan gitu Pak Budi ya. Kita bertanggung jawab juga. Iya, seperti itu loh. Itu Pak. Ya. Tapi ini Pak, masih ada tapinya ini Pak, dari kalau kami kan banyak ini yang istilahnya ingin kami cari tahu kebenarannya, atau mungkin cari tahu hal-hal yang masih menjadi pertanyaan. Nah, bicara tentang strategi dan juga peran pemerintah desa, yang ingin kami tanyakan ini adalah peran dalam menumbuhkan semangat belajar Pak, di tengah kondisi pandemi. Tadi kan mungkin kalau strategi kayak bola, win-win solution ya, door to door. Ini mungkin saya ingin bertanya terkait peran pemerintah daerah, pemerintah desa dalam menumbuhkan semangat belajar meskipun tidak ada pengajaran di sekolah, karena ini menyangkut generasi muda kita juga gitu. Untuk peran dalam menumbuhkannya ini sudah sejauh mana Pak dari pemerintah desa Jagung? Ya, terima kasih. Di dalam pemerintah desa Jagung, kita itu terdiri dari berbagai macam elemen masyarakat, elemen organisasi. Di situ ada Karang Taruna. Karang Taruna sudah kita bentuk dari RT, mulai dari RT. Seandainya strategi kami itu bisa diterima oleh masyarakat, lewat anak-anak yang ada di Karang Taruna, pengurus di masing-masing RW aktif. Ini yang jadi kendala ya. Pengurus di Karang Taruna itu aktif, ingin membantu adanya. Kita tidak menyalahkan ya. Kita tidak menyalahkan Karang Taruna, tidak. Ayo, di saat seperti ini pemerintah desa sudah welcome, memberi fasilitas penjenengan. Sejak awal saya berikan penjenengan semua pada waktu kita ulang tahun ya. Bukan, Pak. Pada waktu kita bukan resminya. HUT Karang Taruna kemarin, kamu kan sudah bilang, ayo, joget tong, sak kayang tak kendali. Betul kan? Nah, maksud saya apa? Di situ sudah multi, beraktivitaslah, berkreativitaslah sesuai dengan apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ujung tombaknya pada siapa? Adalah pada remaja dan Karang Taruna. Mohon maaf, saat ini saya sampaikan. Kalau jenengan saat ini tahu situasi desa kita, jenengan pasti akan menangis. Bisa diceritakan mungkin Pak? Ya, situasi generasi muda, anak-anak kita, anak adik-adik jenengan yang masih SD, SMP, bahkan menginjak kelas 2 SMA. Masya Allah, nauzubillah. Saat ini sudah banyak yang menjadi konsumen narkotika. Apakah ini bukan suatu bentuk keprihatinan kita? Ya, apakah bukan ini bentuk keprihatinan kita yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, kepada orang tuanya? Dan tidak jarang pula kepala desa dipanggil ke Kapolres karena ada gesekan, ada tawuran anak-anak di bawah umur. Warga Jagung. Ini saya tidak membuka malu, tapi ini semua semata-mata hanya membuka, memberitahu pada jenengan. Tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab seorang kepala desa, bukan tanggung jawab seorang guru, bukan hanya seorang tanggung jawab wali murid, tapi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sedangkan kami
ingin dari ujung tombak saya, ujung tombak pemerintah desa yang paling terdepan, menjadi garda terdepan dalam menyikapi semua permasalahan adalah remaja, adalah karang taruna. 10 karang taruna, 10 remaja yang berani tampil di depan lebih baik daripada 1 juta warga masyarakat yang hanya diam saja. Itu yang kami ingatkan, ingin kami sampaikan dengan kami minta dengan jadilah Anda sebagai ujung tombak yang sangat tajam di desa kita untuk membangun desa yang lebih baik. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Luar biasa Pak. Ini juga disiarkan secara live di Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Kebanyakan konsumen atau bukan konsumen, pengguna sosial media Facebook ini lebih banyak warga masyarakat Sedagung. Jadi nanti bisa didorong juga oleh Bapak Ibu untuk like, komen, subscribe, dan juga follow ataupun istilahnya tambahkan pertemanan ya di sosmed kami. Itu padahal masih banyak yang harus kita kerjakan bersama ini Pak ya. Oke, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, nanti akan berbicara tentang strategi desa ke depannya pasca adanya pandemi yang mengganggu jalannya pendidikan di desa kita khususnya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast literasi desa. Oke, tadi sudah bincang sampai 3 segmen. Kali ini di segmen 4 kita akan berbicara tentang harapannya desa ini nanti akan bagaimana sih. Nah, sebelum itu tapi kita akan berbicara tentang fenomena-fenomena dulu. Dan juga saya ingatkan pada saudara-saudara semua, penuhi kebutuhan sayur Anda sebagai nutrisi dan gizi untuk hidup yang lebih baik bersama sayur delivery SADE. Nah, dan juga bagi yang menginginkan snack khusus berbahan dasar kacang-kacangan, ada sate tahuku yang kiranya aman untuk diet. Nah, menambah energi tapi dietnya aman gitu ya. Sama ada sematawayang yang siap memberikan, siap memfasilitasi kebutuhan Anda di bidang traveling ya. Kalau ingin tampil necis, lebih keren, gaul, dan istilahnya menjadi role model, percayakan sesuai Anda kepada sematawayang. Dan juga yang terakhir ada Caugit Catering ya, kebutuhan untuk hitanan, sunatan, ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya butuh makan dan minum, percayakan catering Anda kepada Caugit Catering. Nah, ini semua adalah sponsor resmi dalam kegiatan ini dan juga disupport oleh Indosat. Ada yang maaf saya lupa tidak menyebutkan dari Indosat. Indosatnya saya tunjuk sana itu yang disebut Pak. Nah, gitu ya. Oke, langsung masuk saja. Tadi sudah saya terangkan juga ini adalah produk ataupun kemandirian teman-teman di lingkungan sini. Aman, ini di segmen tempat Bapak Ibu. Aman ya. Tadi sudah minum kan, sudah harusnya hilang. Ya. Tadi kita melihat Bapak Kepala Desa berorasi duduk ya, tapi semangatnya masih menggema di hati saya. Ya, selamat datang Mas Rohman, pembina kami Pak. Mas Rohman, ini salah satu aktivis warga juga dari Desa Sedagung. Nah, tadi saudara-saudara sudah ada pandangan, sudah ada statement dari masing-masing narasumber terkait kegiatan pada malam hari ini terhadap khususnya fenomena pembelajaran daring di masa pandemi. Saya ingin bertanya kepada Pak Budi, Pak, sebenarnya apakah bisa ini guru ataupun instansi sekolah dasar ini mengusulkan ataupun sejauh ini dan juga sejauh ini sampai mana koordinasi dari sekolah dasar ini mungkin kepada UPTD Pak ya? Kalau di kecamatan istilahnya UPTD di Dinas Pendidikan ini terkait mungkin keluhan ataupun ada permasalahan yang anti mainstream terhadap ataupun yang dimiliki oleh siswa ini, mungkin akalnya ini tidak terpantau atau bagaimana. Dari jauh ini belum ada kasus kan Pak? Belum. SD jauh 3 mungkin nakal, nyapong mungkin belum ada Pak ya? Belum ada. Nah, jauh ini gimana Pak untuk koordinasi dengan UPTD?
Kalau dari Bapak Ibu guru sebagai ujung tombak itu sebenarnya sudah. Tapi bagaimanapun juga yang kemarin UPTJ itu sekarang diganti dengan upah. Nah, itu mengikuti himbauan atau anjuran dari dinas. Jadi dari dinas ke upah, setelah itu ke Bapak Ibu guru ya tinggal melaksanakan. Nah, cuma itu. Cuma itu saja. Iya. Tapi untuk siswa aman Pak ya? Aman. Alhamdulillah. Itu aman itu mohon maaf ini saya tanyakan juga. Iya. Karena Iya. barangkali Pak Lurah juga belum tahu. Aman itu misalnya sudah terpantau betul atau mungkin memang dirasa laporan aman gitu. Untuk yang saya maksud aman itu di bidang dapodik, serta didik, sama tugas-tugas, sama absensi itu aman. Nanti kalau untuk yang mengenai mental dan pembelajaran tentang karakter, kami cuma dapat laporan saja, karena tidak adanya tatap muka. Nah, Ini Pak Lurah ini ada baru Pak. Iya Pak. Iya Pak. Untuk ini Pak, yang saya ketahui Pak Budi ini juga wali kelas Iya. kelas 6. Ya, Ini strategi apa Pak? Ini kan baru pertama kali setelah Iya. di masa pandemi strategi Iya. itu calon keluaran dari sekolah ini bagaimana nanti? ya otomatis, pasti otomatis. Ya mengikuti musim ini juga tidak akan bisa 100% siswa itu menerima ilmu yang disampaikan melalui jejaring sosial. Karena apa? Kita sudah terjajah istilahnya mengenai karakter, tingkah laku, sopan santun. Kejadiannya apa? Tidak bisa secara langsung mendidik. Itu salah, itu begini harusnya. Tidak ada waktu kesempatan seperti itu. Ijazah untuk kelengkapan ijazah mungkin Pak. Kalau dulu kan waktu saya SD ijazah foto ijazah di sekolah terus diketawain temennya. Akhirnya saya fotonya menangis gitu. Kalau sekarang gimana Pak? Dibebankan ke siswa atau Itu dibebankan ke wali murid. ke rumah Ya, dibebankan ke wali murid. Oke Pak, mantap ya. Jadi kita doakan ya teman-teman, saudara-saudara semua untuk saudara kita se-Tulungagung se-Indonesia juga yang kelas 6 dan juga kelas-kelas yang akan purna di satu tingkatan bisa lulus tanpa meninggalkan insting pendidikannya. Nah, sudah luar biasa Pak dari Pak Budi tadi. Pak Wahyu, saya tanya lagi Pak ya. Jadi Mbak, selama ini tadi kan sudah banyak yang disampaikan, khususnya juga Pak Lurah, mohon maaf Pak Kepala Desa ya, oleh Pak Kepala Desa. Nah, dari wali murid sendiri, apakah kiranya sudah ada inisiatif untuk menyuarakan ke Kepala Desa sejauh ini di Desa Jogong sendiri? sebenarnya sudah. Oh sudah. Dan saya juga sudah mendengar dan maksudnya mengalami sendiri. Maksudnya saya datang ke area sana, itu memang ada wifi yang bisa digunakan karena saya tengah malam ini keluar dari ranah saya sebagai wali murid ya. Ini ketika ada pertemuan dari anak Karang Taruna, saya melihat anak-anak kecil di sana sudah bisa menggunakan wifi. Dan kalau saya kembali ke lingkup wali murid, saya sebagai wali murid, saya sendiri tidak bisa mengontrol anak apakah ke sana itu mengerjakan sesuatu atau bagaimana. Sedangkan ketika saya tahu di sana main game anak-anak ternyata, saya bingung, loh kok bisa gitu loh. Sedangkan saya pengennya memang kalau ada sistem pembelajaran online atau daring itu sendiri, memang kalau bisa bukannya jangan dipersulit, tetapi sesuai dengan ranahnya anak-anak sendiri. Dari segi Bapak Ibu guru itu memang saya berterima kasih sekali juga. Bapak Ibu guru itu sangat welcome sekali, membantu sekali. Tidak apa-apa, nanti telat, yang penting tetap mengerjakan, tetap mengumpulkan gitu.
Tetapi saya sebagai wali murid ketika saya pulang, saya tidak bisa mengontrol anak apakah harus seperti ini. Masuk kurang bu, belum waktunya. Terus ada lagi beberapa, gampang, konco-konco kuliah tidak mau, aduh. Kalau seperti ini, saya sendiri juga kesulitan gitu. Ya, pernah disuarakan gitu ke Pak Kepala Desa, Pak, Mbok ya, misalkan ini, Pak, Mbok ya dibuatkan ini pembelajaran ini 1 minggu sekali di balai desa, mungkin bisa kami menggunakan ini Pak, biar kami yang mengkonsep, nanti tak kerjasama dengan guru. Pernah ada pikiran seperti itu atau belum mungkin? Ya, kalau itu memang saya kembali dari segi ke Karang Taruna. Ya. Saya sendiri sebagai seksi pendidikan sudah. Ini ada Pak Lurah kan? Loh, sudah benar. Ini sudah disampaikan atau sudah ada pandangan tapi belum disampaikan gitu? Di rencananya Karang Taruna setiap tahun itu sebenarnya ada. Ya. Saya mau memfungsikan dari segi pendidikan, memfungsikan yang sebelah timur itu Pak, yang TK itu kan dipergunakan kan boleh ya, apalagi sekarang sudah ada wifi. Ini Pak saya masih akan kembali misalnya. Itu saya pengennya anak-anak di situ setiap 1 minggu sekali saya pengennya membantu. Kalau saya menyadari keadaan wali murid sudah seperti ini, terus masa sulit seperti ini, terus anak-anak nggak mampu belajar, monggo kita bareng-bareng anak-anak. Tetapi saya juga tidak bisa memaksakan apakah anak semua bisa mau dan mampu untuk ke sana pada hari H tersebut. Sulitnya seperti itu. Artinya konsolidasi dulu. Dan sulitnya lagi ada beberapa, saya tidak spesifikasi ke orang tertentu tidak, tetapi ada beberapa memang yang kayaknya sentimen. Ya sentimennya kalau bisa sentimen positif lah. Maksudnya kita itu mau bantu anak-anak belajar gitu, entah kerjakan tugas, entah itu bagaimana. Tetapi kita tidak bisa matching atau menyesuaikan dengan bapak ibu gurunya. Sedangkan kita mampunya seperti itu. Jadi kembali lagi, afdolnya adalah pendidikan karakter itu sebenarnya dikembalikan ke orang tua dan dengan bapak ibu guru tadi. Jadi dari segi bantuan itu ya terbatas hanya seperti itu. Tapi kayaknya kalau Mbak Wahyu ini pasti istiqomah ya untuk mengkampanyekan ini ya. Pengennya seperti itu. Ya, Ngajak yang lainnya itu gimana ini? Saya butuh teman gitu kalau begitu. Berarti nanti minta fasilitas Pak Kepala Desa. Aduh. Ini mohon surat instruksinya atau gimana mungkin Pak Kepala Desa dua atau kopi gitu kan. Karena sekarang banyak campur ini di desa kita. Nah ini kan mungkin bisa nanti kita keluar ya istilahnya dua tadi bisa disampaikan. Tapi ya nanti ya kita harus siap sabar menerima entah ini ngomong ya. Itu juga sulit juga. Dan mungkin kita sebagai generasi muda teman-teman, kita bisa memulainya dari diri kita sendiri untuk mensupport keberlangsungan generasi muda yang lain juga. Karena bagi kita yang dirasa istilahnya sudah sadar ya. Saya mengatakan semua bisa. Tapi kami yang istilahnya alhamdulillah kesadarannya sedikit lebih. Nah, gitu. Calon intelektual. Gitu Pak ya. Iya. Oke, nanti ditunggu gebrakannya dari Karang Taruna untuk men-set kegiatan itu. Nanti kalau kolaborasi ya nanti bisa komunikasi. Apakah Sanggar juga konsen di pendidikan anak. Kemarin yang berarti kegiatan massal, tapi tetap ada pembatasannya di Dusun Sukorejo. Kita buat pekan itu kalau nggak salah persiapan merayakan peringatan Hari Ibnu ya. Ibnu IPPNU. Nah itu ya ada cerita menarik. Kesannya ini digerak-geraknya Ibnu kemarin, tapi ya kita membumikan ini memang ada kendalanya sendiri, tapi memang kami menyadari dinamika itu pasti ada bahwa dimanapun itu. Karena ini itu juga belum benar 1 tahun kita berkiprah. Ini tetap istiqomah gitu. Sekarang saya lagi kepada Pak Bupati, Kepala Desa. Pak, sebenarnya kan kalau saya dengar dari orang-orang di luar sana,
baik itu yang pro ataupun yang kontra terhadap kehidupan berbangsa, bernegara dan berdesa ya, merdeka berdesa di desa kita ini memiliki potensi besar. Meskipun tantangannya juga besar, kita ini desa tidak desa, kota tidak kota. Kalau saya pribadi menganalikan susah kita ini. Yang satu ingin lari ke sana, satunya ingin larinya ke sini. Ya kanan kiri ini belum tentu. Berdirinya gimana? Karena dilihat dari pekerjaannya di desa kita sangat bermacam-macam. Beda dengan di desa, mungkin desa yang di pelosok pegunungan ataupun di daerah perkotaan ataupun di daerah pinggir laut. Artinya dari mata pencahariannya ini kan sudah ini Pak, sudah berbeda. Maka pola pikirnya masyarakat sendiri pun juga multikultural gitu istilahnya. Gimana Pak? Mungkin menanggapi potensi desa kita ya gimana juga nanti bisa menyentuh anak-anak muda dan juga adik-adik siswa. Terima kasih. Sejauh yang saya sampaikan dengan itu adalah dasarnya, pondasinya. Ya, pondasinya. Mau kita bawa kemana? Desa kita ini. Kita mulai dari awal, dari pendidikan, alhamdulillah bahwa forum anak desa kita itu sudah berjalan saat ini. Nah, dari hal-hal kecil yang bisa kita kerjakan, alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah bagusnya jika kita bersama-sama berkolaborasi membangun anak-anak itu dari kecil dulu. Karena ini sudah berjalan. Tolong dari Bapak Yu tadi mengatakan minta fasilitas di desa. Justru kami ingin mengajak dengan gunakan fasilitas yang ada di desa untuk masyarakat tergabung. Jadi semuanya welcome semuanya. Kami terbuka semuanya. Gunakan fasilitas yang ada di desa itu untuk jenengan, untuk masyarakat tergabung. Itu yang satu. Yang kedua, apa yang dikatakan pertanyaan ini tadi? Ini yang mobilitik ini. Iya, hobi mobilitik saya. Iya, mobilitik. Sekarang kita tahu posisi dan strategis kita itu di daerah mana? Di daerah perkotaan? Iya. Di daerah pedesaan? Setengah-setengah. Karena saya bilang gitu Mbak Bahya. Punya sawah soalnya. Kita itu masih punya sawah, kita namanya desa. Tetapi hidup kita di pinggiran kota. Sebutor kan Pak? Iya toh. Nah, ini loh yang mengkritik. Bagi kita, bagi saya sebagai kepala desa, sekarang tidak ada lagi yang namanya pro dan kontra. Dicatat, ya. Sekarang tidak ada yang namanya pro dan kontra. Semua adalah warga desa Rejoagung, anak-anak saya yang wajib saya ayomi, dan saya lindungi. Nah, tuh. Bagaimana caranya? Mengajak masyarakat untuk menyadari, menumbuhkan ekonomi khususnya yang ada di desa ini. Ada master plan berarti Pak terhadap ekonomi? Iya jelas. Kita mengajak sudah sejak kalau tidak salah tahun 2017 pada periode kami yang pertama. Saya mencoba untuk saat ini jenengan masyarakat Rejoagung kalau diajak tanpa ada bukti 1000 kali pun tidak akan ikut. Kalau hanya diajak, ayo Pak, ini ada. Nah, sekarang kami balik. Kita tunjukkan kinerja kita tunjukkan apa yang kita angan-angan. Ini sukses dulu. Setelah ini sukses, mereka akan ikut di belakangnya. Gitu kan? Bisa. Nah, ini kita contoh kecil saja. Saya tidak takabur. Mudah-mudahan dengan Allah tidak dicatat ini takabur ya. Pada tahun 1997 pertama kali saya mulai berjualan nasi goreng. 97 itu pun terserak-serak jalannya ya jalan. Alhamdulillah Allah berkehendak menjadi sukses. Sekarang
Saya tanya ke jenengan, sekarang berapa penjual nasi goreng ada di Rejako? kurang lebih 25. Sekarang sudah 35 bahkan 40 orang yang menjadi penjual nasi goreng, dan semuanya laku dan laris. Ini loh, membuat saya, berarti saya harus memandang saya ingin menjadikan satu ikon yang sukses untuk masyarakat Jawa. Saya minta doa restu jenengan. Ini nanti di tanggal 3 bulan 3 ini kita bangun support wisata baru di Desa Jago. Namanya Wisata Kebun Jambu. Tanggal 3 kita adakan pertama kali, bukan peletakan batu pertama, tapi masih kita gali. Tanggal 3 kita gali, tanggal 5 kita peletakan batu pertama joglo. Set plan-nya nanti saya bagikan ke jenengan. Oke, siapa? Ini loh set plan-nya. Nah, di situ nanti yang bekerja, yang mengelola adalah BUMDes bersama rekan-rekan Karang Taruna. BUMDes misalnya siapa? Milik jenengan semua. Bukan milik desa, tapi milik jenengan semua yang kelola. Bagaimana besarnya kreativitas jenengan dimasukkan di dalam BUMDes bisa menghasilkan uang. Nanti jenengan tidak usah pergi ke luar daerah. Di Desa Jagung sendiri pun akan menjadi sumber ekonomi yang sangat tinggi. Betul ya? Di Kebun Jambu itu di sebelah baratnya Puskesmas, itu wisata, tempat wisatanya kuliner, dan kebunnya di sebelah selatannya kita bangun khusus yang ingin petik. Di situ ada kios-kiosnya, di depan balai desa ada tamannya. Siapa yang memanfaatkan adalah warga Rejoagung khusus. Bisa dibayangkan akan mendapatkan income berapa juta dalam satu hari. Sementara itu dulu. Ya, mantap. Berarti ada optimisme yang ditumbuhkan terhadap perputaran ekonomi di desa, hingga nantinya masyarakat desa ini kalau saya bawahi tidak perlu jauh-jauh melancong ke luar negeri ataupun ke luar daerah, cukup merdeka desa ini, Pak. Iya. Oke, luar biasa. Kita break dulu. Kita ada iklan berikut. Tetap di Podcast Literasi Desa. Oke, masih bersama Sangga Literasi Saraswati pada kegiatan Podlitesida, Podcast Literasi Desa. Semakin malam semakin menarik pembahasan kita berbicara tentang literasi desa, khususnya juga pendidikan dasar hari ini. Ini tadi ada yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa sebagai motivasi kita, motivasi terhadap bahwa literasi ini ujungnya bukan hanya kita pandai-pandaian ya, tapi ujungnya adalah mandiri secara ekonomi dan juga menarik untuk membahas lebih jauh di segmen yang terakhir ini. Kembali ke topik pembahasan tentang kehadiran ataupun juga partisipasi terhadap sekolah dasar pada hari ini, yang ini setelah kita merayakan 1 tahun ya sekolah online. Kita bisa membayangkan besok kan sudah Maret, Pak. Iya. Besok sudah Maret, Berarti sudah 1 tahun. kurang 2 minggu lagi. Iya. Pokok awal corona itu tanggal 15 Maret, saya masih ingat waktu itu habis pulang dari Jakarta. Nah, oke, menarik. Ini Mbak, harapan Mbak untuk desa kita, meskipun kalau tadi saya menangkap yang disampaikan oleh Pak Budi, kita ataupun para guru tenaga pendidik ini dan juga khususnya pendidikan ini dikebiri. Itu kan misalnya dikebiri karena yang seharusnya memberikan bukti pekerti secara langsung ini tidak bisa dilaksanakan. Nah,
harapannya apa ini? Harapan dari Mbak Wahyu sekaligus closing statement. Nggak bisa. Ya, kalau untuk topik hari ini memang saya sendiri juga menyadari tugas dari Bapak Ibu guru, mereka pun sudah melakukan yang sebaik mungkin karena memang keadaan seperti ini ya Pak Budi. Jadi saya sendiri juga tahu bahwa beliau-beliau itu terbentur dengan aturan-aturan yang dibuat, gitu kan. Ada beberapa target yang harus dicapai, mau nggak mau selesai, padahal ada beberapa hal yang memang belum selesai, dipaksa harus selesai. Gak Pak, saya juga seperti itu. Sebagai wali murid sendiri, saya juga melihat ketika sadar bahwa anak-anak mampunya seperti ini, saya menyadari bahwa kembali ke sisi Bapak Ibu guru memang seperti itu. Akhirnya kita usahanya semampunya segitu, itu sudah maksimal. Jadi kalau untuk ke desa mungkin saya berharap sekali anak-anak termasuk ya pemuda-pemuda ya calon intelek masa depan ini nanti membantu dengan adanya forum anak desa ya Pak Agen yang sudah mulai berjalan, anak-anak dibantu, dan khususnya di luar segi Karang Sanggar Literasi ini sendiri seperti yang saya sudah pernah ungkapkan dulu ya waktu nobar kemarin, saya sudah mengungkapkan saya sangat mengapresiasi adanya penjenengan. Yang pertama, di balik penjenengan belajar ya sebagai mahasiswa menyisihkan waktu sedikit untuk memperhatikan anak-anak khususnya di desa Rojagung gitu. Yang kedua, itu dari desa sudah difasilitasi okay, dari segi wifi dan juga tempat kita tinggal manfaatkan, jadi tinggal waktu eksekusi. Terus ketiga, dari Karang Taruna dan Forum Anak Desa sendiri kita selalu welcome sebenarnya. Memang semoga nanti ini masing-masing kita saling berkolaborasi gitu. Jadi nanti kita tahu bahwa orang tua bagaimana, terus itu nanti dari kita jalannya bareng-bareng. Dan semoga nanti kalau ada semacam kesulitan, termasuk saya pernah alami namanya ledang, halo-halo keliling desa itu saya pernah. Karena kayak cewek dewe, saya tahun kemarin kalau tidak salah gitu. Itu hanya untuk mengumpulkan anak-anak demi lomba 17 Agustus. Saya mengharap satu desa semua berpartisipasi, ledang, mubeng. Saya harap penjenengan juga menyisihkan waktu nanti. Harapannya seperti itu. Oke, gitu. Terima kasih juga sudah diberikan fasilitas untuk hari ini. Sambatku terlalu banyak sekali. Mintanya juga terlalu banyak gitu ya. Mintanya ke Pak Lurah. Kita jawab di kanan. Iya, nanti japri saja. Bisa dieksekusi berarti ya. Langsung dari AB nanti jadi kemas. Iya, dari Karang Taruna memang sudah welcome. Jadi anaknya bisa dari per RT sudah ada. Dari forum FAD, insya Allah minggu depan nanti ada pembukaan. Ya. Saya minta anak-anak di sini untuk bantu kalau bisa, ya, untuk ya calon-calonnya nanti gitu loh. Jadi kalau jadikan jalan, kita bantu dari belakang. Fasilitas sudah ada dari desa, nah, kan tinggal eksekusi saja kalau begitu, gitu. Nah, ngoten. Tenang berarti ya. Tempatnya di? Insya Allah tetap di kantor desa. Kita manfaatkan yang timur, sebelah timur saja. Siap. Jadi. Ini juga prinsipnya tadi eksekusi rencana ada pembelajaran di luar FAD atau mungkin nanti menjadi program kerja FAD. Nah, kalau untuk dari segi Karang Taruna yang dari segi pendidikan, memang itu program per tahun ada. Ya. Tapi dari Karang Taruna sendiri kita masih ada benturan ya. Kita masih ada benturan karena social distancing itu kan nggak boleh mengumpulkan gitu loh. Jadi ya
mau tidak mau mengumpulkan itu kita takutnya nanti bagaimana mau diawiti terus ternyata nggak boleh kumpul-kumpul gitu. Jadi nanti mungkin dibantu anak sanggar kalau bisa gitu. Ya, Gitu. terima kasih Pak Wahyu. Jadi, Oke, kita geser ke Pak Budi. Ini di segmen terakhir Pak Budi akan menyampaikan mungkin harapan. Sekaligus saya masih ada sedikit Pak, satu pertanyaan aja. Nanti sekali itu nyambung dengan harapan dan closing statement dari Bapak. Apakah mungkin kiranya nanti bisa berkoordinasi dengan pihak desa? Ini sekolah dari pihak desa untuk khususnya memberikan apa? Tapi di luar istilah sekolah, jadi tidak ada web sosialnya di situ. Monggo. Ya, ini dari segi pendidikan. Nanti meskipun kalau mau tanya ya tadi di awal sudah dikatakan oleh Bapak Mokaji selaku Kepala Desa Hidayatun, sudah ada fasilitas untuk anak didik kita. Tapi kan ini apa nggak mungkin Pak Kepala Desa mengajarkan ke anak-anak. Nah, Kan itu. butuh fasilitator. Nah, begini. Dan tadi juga sudah disampaikan dan juga sudah dipaparkan, anak-anak itu salah persepsi dan salah pemanfaatan apa yang sudah ada di balai desa. Karena apa? Bukan adanya pantauan dari orang tua. Kebanyakan ya mungkin bermain game lah kalau di balai desa itu. Bukan untuk memanfaatkan fasilitas desa yang berupa baik untuk membelajarkan bukan. Kebanyakan seperti itu. Nah, apakah teknis Pak kiranya andai kata ini yang tadi kan sejalan dengan yang idenya dari Karang Taruna oleh Pak Wahyu tadi akan ada apa Mbak pembelajaran ya? Nah ini kan kalau saya dan teman-teman berpikirnya gini mungkin kotak gaduk-gaduknya mungkin siswanya kan nggak bisa istilahnya proses adaptasi siswanya tidak bisa dipaksakan. Gitu juga dengan kerinduan dari seluruh siswa ini ingin adanya bertatap muka dengan teman-temannya minimal ya. Kalau sama gurunya saya nggak yakin 100%. Ya itulah alhamdulillah bisa dolang gitu. Kalau sama teman-temannya nanti bisa. Nah, apakah mungkin kiranya bisa diagendakan dalam satu bentuk kolaborasi? Jadi mungkin nanti dari Qatar menjawab atau menanyakan Pak, apakah saya mau izin misalnya, mau izin siswanya jenengan saya ajari, tapi kan ini di luar dari sekolah gitu, apakah bisa? Ya saya kira itu bisa saja. Karena apa? Yang pertama dengan adanya pemuda-pemuda Karang Taruna yang membentuk sanggar literasi Saraswati ini sangat membantu di bidang pendidikan. Ya, itu dulu sebelum adanya wabah pandemi, dari Bapak Ibu guru itu setelah jam efektif itu memberi tambahan. Nah sekarang dengan suasana pandemi seperti ini tidak ada tatap muka, apalagi mau mengadakan jam tambahan itu sangat mustahil. Nah dengan itu Bapak Ibu sangat merasa terbantu dengan adanya sanggar ini. Itu yang membantu di bidang pendidikan. Tapi nanti kalau istilahnya pengadaan anak-anak pembelajaran itu yang penting kan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, Ya itu. fasilitas Pak dari sini. Saya sangat bangga ya istilahnya. Nah, saya tuh ingat kata-kata mutiara untuk pahlawan kita ya Soekarno itu, beri aku 10 pemuda niscaya akan berguncang dunia. Beri aku 1000 orang tua niscaya akan tercabut semai dari akarnya. Kalian semua di antara itu. Amin. Karena apa yang saya lihat dari mata saya sendiri, kok seperti ini tergugah inisiatif hati nuraninya ya membentuk sanggar literasi yang intinya itu membantu pendidikan, membantu serta mendidik di luar jam pendidikan dalam masa pandemi. Betul. Itu pemuda-pemuda yang lain ya seperti itu kita bisa nilai sendiri, oke?
Oke, terima kasih Pak Budi, luar biasa closing statement-nya. Ya, kita ke Guster yang terakhir ya. Saya panggil Guster karena memang ini saya terima kasih juga kepada Pak Kepala Desa sudah berkenan hadir karena ini membukakan jalan untuk nanti andai kata mungkin sebulan sekali atau beberapa bulan sekali podcast tetap teruskan kan? Bisa berbicara tentang pendidikan saja, juga moral, bisa ekonomi atau mungkin isu-isu di desa, penangkal radikalisme mungkin juga bisa digunakan. Ini adalah ikhtiar kita sebagai anak bangsa, anak jagung juga untuk menggelorakan semangat juang pahlawan-pahlawan terdahulu. Pak Mukaji, Pak Kepala Desa, saya mohon closing statement-nya dari panjenengan, kiranya apa ini yang bisa disampaikan kepada masyarakat di luar sana, juga khususnya gerakan masyarakat bergabung. Kalau ini kami melihatnya adalah angin segar bagi desa, momentum untuk bangkit Pak, dari ininya mulai dari figur kepala desa, masyarakatnya, maksudnya itu kepada berdepan untuk menggelorakan semangat pendidikan. Sama ini Pak, ada yang perlu saya sampaikan untuk FAD juga Mbak Wahyu. Jadi di salah satu pengurus kami ini sudah ada salah satu anggota Dewan P-nya Pak, ada DPA ya, Dewan Perwakilan Anak. Ini ternyata DPA ini bukan dosen pendidik akademik ya, tapi DPA ini adalah atasnya FAD di tingkat kabupaten. Nah nanti mungkin siapa namanya? Rama bisa sharing kepada adik-adik karena sasarannya adik kan siswa kelas 5 ya, sampai SMA, SMP kelas 3 sampai SD kelas 5 sampai SMP kelas 5. Oh iya, itu ada tunas muda persiapan karang tahunan gitu kan ya. Sudah sejak dini misalkan menjadi organisator yang hebat di tingkat desa. Monggo Pak. Terima kasih. Kalau boleh saya simpulkan, saya mengatakan sebenarnya apa yang kita diskusikan ini adalah menjadi tujuan pokok. Ya, tujuan pokok panjenengan, juga tujuan pokok kita sebagai pemerintah desa. Akhirnya kami juga saling berkolaborasi antara satu pembina guru yang ada di desa. Mungkin Pak Budi nanti juga tidak keberatan bahwa itu juga seorang pendidik sebenarnya juga tidak akan keberatan jika kita jenengan bisa mengumpulkan anak-anak untuk belajar bersama. Tempatnya di mana? Di balai desa. Segala bentuk permasalahannya, wifi-nya dan lain sebagainya nanti bisa dipecahkan. Ini loh momen yang paling berharga. Sebenarnya momen yang tunggu-tunggu itu bisa seperti ini, yang dimotori oleh Sanggar Saraswati. Jadi kalau pemerintah sudah welcome seperti ini, sudah sama tujuannya mencerdaskan masyarakat berjagung lain dari bawah. Yang bekerja bukan lagi seorang kepala desa seharusnya. Siapa? 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 Nah, masa jawab pemuda ya. Nah, ini loh. Sejak lama, sudah lama sekali saya itu menginginkan mempunyai impian. Kalau impian itu hanya sekedar impian wajar, tapi impian ini mengandung makna harapan yang sangat amat besar. Kita sudah tumbuh kampung literasi, forum komunikasi anak, jalan semuanya jalan. Sekarang ada satu pertanyaan, jenengan semua, sudahkah jenengan itu mau door to door kepada mereka di sekitar jenengan? Ayo kita belajar bersama-sama dengan fasilitas yang ada. Sudah atau belum?
Saya yakin jawabannya satu, belum Pak, besok akan saya laksanakan. Begitu. Koordinasi dulu Pak. Gitu Pak. Teman-teman itu minta, loh Pak, kalau kita pemerintah desa sudah welcome, kenapa harus koordinasi? Manfaatkan yang ada, itu loh. Tidak usah koordinasi Pak, saya berada di tempat kantor desa, tidak. Kantor desa itu bukan milik kepala desa, bukan milik perangkat desa. Kantor desa adalah milik jenengan. Hormat, terima kasih kehadirannya, rawuhnya. Saya akan bacakan conclusion atau kesimpulan dalam kegiatan kami ini. Sebelumnya juga saya sampaikan kegiatan ini sekali lagi adalah kegiatan awal, bagian dari inovasi, bagian dari ikhtiar kami untuk menggelorakan minat baca pada masyarakat desa. Maka dari itu support pemerintah desa dan juga seluruh masyarakat terhadap kegiatan ini dan juga terhadap organisasi ataupun komunitas, istilahnya terserah mau menyebutnya apa, harus memang kita tunggu. Saya memimpikan jauh ke depan semakin lebih baik. Kalau kita melihat hari ini banyak tadi yang sudah disampaikan, persiapan kebun jambu, lalu ada FAD, Sanggar Literasi Saraswati yang berdiri mandiri, dan juga ada yang viral ataupun yang istilahnya dikeluhkan oleh masyarakat luar, yaitu pasar ikan hias. Nah, yang tadi belum sempat disampaikan, ya nanti berarti saya harus pakai kopiah Pak sebenarnya Pak. Dan saya sempat saja Pak. Nah gitu. Jadi itu membuka cakrawala, itu juga menjawab kritik ataupun pertanyaan dari masyarakat yang mungkin masih ataupun yang mungkin masih merasa pinter hingga asli tidak mau membawa ke desa. Nah ini yang problemnya. Jadi ini saya sampaikan juga, pengurus Sanggar Literasi ini tidak hanya mahasiswa saja, ada dari SMA, ada yang sudah bekerja juga. Jadi luar biasa semangatnya. Memang kita ini kayaknya nanti yang diguncangkan tidak hanya dunia, tapi juga dunia harus diguncangkan sendiri ya gitu. Kiranya itu sekali lagi dari kami Podlinda Sida mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya dengan tema yang menarik terhadap literasi di desa. Sanggar Literasi Saraswati Berakhir.